Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3200. Aliansi Penyegel Iblis adalah istana megah dan indah yang menjulang tinggi ke langit. Disinilah Zhuo Tianzeng, pemimpin Demon Ceiling Alliance, tinggal. Pada saat ini, Zhuo Tianzeng, dengan mata sedikit tertutup, sedang duduk bersila di aula utama, menyerap energi spiritual murni yang datang dari bawah tanah. Dan di bawah aula utamanya ada kota bawah tanah yang luas, tempat ratusan pembudidaya iblis tinggal. Segera, suara langkah kaki terdengar, dan Zhuo Tianzeng perlahan membuka matanya. Seorang pria parubaya berjalan dengan hormat di depan Zhuo Tianzeng, lalu membungkuk dan berkata, "Pemimpin, 5 elemen kejahatan surgawi hanya memulihkan kejahatan air dan kejahatan bumi. Yang lain pasti mengalami kejadian yang tidak terduga." Subhelm. Tanda tanya. Itu juga hancur, dan bahkan pemimpin cabang pun terbunuh. Zhuo Tianzeng bertanya dengan cemberut. Ya, pemimpin cabang itu bernama Ye Fengqing. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Dev, termasuk beberapa tetua cabang itu. Dia juga dibunuh oleh orang bernama Dev ini, kata pria parubaya itu dengan cepat. Dev. Mata Zhuo Tianzeng berkilat dingin. Apakah Anda punya informasi tentang orang ini? Petik 2. Kembali ke pemimpin, saya sudah menyelidiki orang ini, dan semua informasinya ada di sini. Pria parubaya itu berkata, mengambil tangannya. Dia mengeluarkan batu rune rekor dan meletakkannya di depan Zhuo Tianzeng, dan kemudian melanjutkan, orang bernama Dev ini tampaknya muncul di dunia surga dan manusia dari udara tipis. Rekor sebelumnya tidak dapat ditemukan sama sekali. Semua bawahan curiga bahwa dia datang dari tempat lain. Dia datang untuk menghadapi dunia. Petik 2. Dan orang ini dapat bertarung melampaui level tersebut. Dia dapat mengalahkan biksu tingkat kedua di alam kesengsaraan hanya dengan alam kombinasi tingkat 8. Dia juga mengetahui berbagai mantra dan tubuhnya kebal terhadap semua racun. Dia seharusnya lebih kuat lagi. Dia berasal dari dunia alam yang lebih tinggi. Zhuo Tianzeng tidak berbicara, tetapi dengan lembut meletakkan tangannya pada rekaman itu batu rune, dan segera informasi Dev muncul di benaknya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia mampu maju ke beberapa alam berturut-turut. Orang ini memang agak luar biasa, kurang dari BR lebih besar dari. Zhuo Tianzeng sedikit mengernyit. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa alasan mengapa orang ini begitu kuat adalah karena dia adalah reinkarnasi? Reinkarnator. Tanda tanya petik 2. Pria parubaya itu tertegun, lalu menggelengkan kepalanya. Pemimpin, reinkarnasi biasanya terjadi di keluarga besar dan sekte. Jika seorang tetua keluarga gagal naik, jejak jiwanya akan tertinggal untuk terlahir kembali di antara anak-anak keluarga. Tetapi, menurut penyelidikan saya, Dev sepertinya tidak memilikinya, latar belakang identitas. Dia juga tidak memiliki latar belakang identitas apapun. Tidak ada yang disebut keluarga, jadi tidak mungkin dia menjadi orang yang bereinkarnasi, dan dia tidak memiliki cara untuk membangkitkan tubuh yang bereinkarnasi. Setelah mendengarkan setengah baya kata-kata pria itu, Zhuo Tianzeng terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, bawalah roh jahat air dan roh jahat bumi untuk menemuimu. Aku, begitu. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, air roh jahat dan roh jahat bumi masuk dengan gemetar. Mereka tidak mematuhi perintah Zhuo Tianzeng, dan sekarang setelah mereka ditangkap, mereka pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Begitu mereka melihat Zhuo Tianzeng, mereka berdua langsung berlutut dan beribadah di tanah. Zhuo Tianzeng memandang kejahatan air dan kejahatan bumi dengan dingin, dan berkata dengan suara suram, "Kamu mendapat perintah, kenapa kamu tidak buru-buru kembali secepat mungkin?" Keduanya saling memandang, tetapi tidak berani mengatakan kata. Karena kamu tidak berani mengatakannya, maka aku akan mengatakannya untukmu. Kamu membocorkan rahasia aliansi penyegel iblisku. Kamu takut dihukum ketika kamu kembali, jadi kamu tidak mematuhi perintah, kan? Zhuo Tianzeng bertanya. Tanda seru. Itu adalah ide dari pemimpin untuk menyelamatkan nyawanya. Iblis api dan iblis kayulah yang membocorkan rahasianya, jadi aku berpikir untuk membunuh semua orang yang mengetahui rahasianya dan kemudian kembali untuk melapor. Iblis air, bersujud seperti bawang putih.
Tanda seru, apakah kamu tahu apa konsekuensinya jika rahasia aliansi penyegel iblisku terungkap? Untungnya, aliansi penyegel iblisku telah menggunakan slogan membasmi iblis dan mempertahankan jalan selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang meragukannya. Bahkan jika beberapa orang jika aku memberitahumu rahasianya, tidak ada yang akan mempercayainya, jika tidak, itu akan menjadi pukulan kejam bagi aliansi penyegel iblisku. Setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dua kabut hitam langsung menyelimuti roh jahat air dan roh jahat bumi. Kurang dari B. Bab 3201. Kedua orang itu menjerit kesakitan. Namun segera, di bawah erosi kabut hitam, kedua orang itu berubah menjadi genangan darah, dan kemudian dengan cepat menembus ke dalam tanah. Dan para pembudidaya iblis yang tinggal di bawah tanah di aula utama benar-benar menggunakan darah ini untuk berlatih. Pemimpin, apa yang harus saya lakukan terhadap Dev? Pria parubaya itu bertanya. Beritahu semua cabang untuk membunuh siapapun yang bertemu Dev. Petik 2. Selain itu, biarkan para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa melacak Dev. Orang-orang ini bersama kita. Setelah bertahan selama begitu lama berada di bawah perlindungan aliansi penyegel iblis, inilah saatnya melakukan sesuatu untuk membalas budi kita. Zuo Tianzeng memerintahkan kepada pria parubaya itu. Oke, aku akan segera memberitahumu. Kata pria parubaya itu, hendak mundur. Tapi Zuo Tianzeng berteriak, tunggu sebentar. Pemimpin, apakah Anda punya instruksi lain? Pria parubaya itu bertanya. Pembudidaya iblis telah merajalela di Gunung Tianmo baru-baru ini, dan saya juga mendengar bahwa ada medan perang yang baru ditemukan antara para dewa dan iblis di Gunung Tianmo. Pasti ada banyak harta karun, banyak biksu dan beberapa orang tua dari ork suku bergegas ke Gunung Tianmo, jadi saya ingin Anda membawa Suaner ke Gunung Tianmo untuk berlatih. Zuo Tianzeng berkata kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, lalu berkata, Pemimpin, jalan menuju Gunung Iblis jauh sekali, dan situasinya sangat rumit. Jika Anda meminta tuan muda tertua untuk mengikuti, saya khawatir sesuatu akan terjadi. Apa yang kamu takutkan? Andalkan saja, aliansi penyegel iblis kami dengan reputasi Anda, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Anda. Selain itu, saya meminta Anda pergi ke Gunung Tianmo untuk menangkap beberapa pembudidaya iblis. Selama Anda tidak melakukannya, jangan memperebutkan harta apapun, kamu akan baik-baik saja. Setelah Zuo Tianzeng selesai berbicara, dia berkata, dengan lembut, teriak, Suaner, keluar. Segera, seorang pria muda mengenakan gaun putih keluar, dan kemudian dia membungkuk sedikit ke arah pria parubaya itu dan berkata, Penatuacu. Melihat ini, pria parubaya itu hanya bisa berkata tanpa daya, sejak pemimpin telah memutuskan, lalu aku setelah mengatur semuanya, kita akan membawa putra tertua dan berangkat. Baik, Zuo Tianzeng melambaikan tangannya. Keluarga Ning di wilayah utara. Ning, Kai Chen sedang mengemasi barang-barangnya dan mengatur urusan keluarga dengan detail. Leluhur, semuanya sudah diatur, tapi saya tetap tidak menyarankan pergi ke Gunung Tianmo, karena jaraknya terlalu jauh, dan banyak biksu juga yang tahu tentang penemuan medan perang baru antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo, dan mereka semua bergegas ke sana. Kamu belum pulih sepenuhnya. Dengan kekuatan keluarga Ning kita mungkin tidak akan mendapat banyak manfaat jika terburu-buru. Ning Kai Chen berkata kepada Ning Zi. Dan Ning Zi sudah lama tidak berpindah-pindah sejak dia datang ke surga dan dunia manusia dan merasuki leluhur keluarga Ning. Dia telah memulihkan kekuatan leluhur keluarga Ning, tetapi hanya mengandalkan sumber daya dari keluarga Ning. Ning Zi tahu bahwa dia tidak akan dapat kembali ke kondisi puncaknya di tahun monyet. Jadi dia berencana untuk jalan-jalan keluar dan mengenal dunia langit dan bumi. Ambisi Ning Zi tidak berkurang hanya karena dia tiba di dunia langit dan bumi. Terutama kebenciannya pada Dev, dia ingin mencari tahu tentang Dev. Ning Zi belum mengetahuinya, tapi Ning Kai Chen sangat akrab dengan Dev, dan mereka bahkan bertarung berdampingan. Saya meminta Anda untuk pergi ke Gunung Tianmo bersama saya, bukan untuk mendiskusikannya dengan Anda, apakah Anda mengerti? Ning Zi berkata dengan dingin. Selama ini di keluarga Ning, Ning Zi sudah mengetahui identitasnya, jadi seluruh keluarga Ning harus mematuhi perintahnya.
Ketika Ning Kaichen mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Dia hanya bisa memilih beberapa murid keluarga Ning untuk menemaninya menjaga leluhur ini dalam perjalanan. Ning Kaichen tahu betul bahwa keluarga Ning bahkan bukanlah keluarga besar di wilayah utara. Terlebih lagi, mereka pergi ke Gunung Tianmo di wilayah selatan, dan ada benua tengah di antaranya. Jika mereka pergi ke Gunung Tianmo dengan kekuatan mereka mungkin mengambilnya dari belakang. Namun, Ning Zi bersikeras untuk pergi, dan Ning Kaichen tidak berani untuk tidak patuh, dan hanya bisa melayaninya dengan hati-hati. Apakah keluarga Ning dapat berkembang di masa depan bergantung pada leluhur ini? Bab 3202, Sekte Kuali Giok. Setelah membunuh Hu Yixiao, Sekte Kuali Giok kembali normal. Dev sedang menunggu Huo Feng kembali. Jika Huo Feng benar-benar membawa Kaisar Iblis dan Raja Binatang dari suku binatang, mungkin akan ada perselisihan. Tidak ada yang mengira kota Raja Mingli akan binasa begitu cepat. Sekarang Yihe bertanggung jawab atas dua kota sendirian, kota kekaisaran lainnya pasti akan iri, dan mungkin mereka akan memanfaatkan Yihe. Jadi Dev harus menunggu dan melihat. Jika Kaisar Iblis dan Raja Binatang lainnya benar-benar ingin mengambil tindakan, Dev dan Yihe tidak perlu takut. Kalau hanya aku sendiri, dia pasti bukan lawannya. Tuan Dev, Kaisar Iblis Yihe ada di sini. Ni Heng masuk ke kamar Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar bahwa Yihe akan datang, dia tahu bahwa Huo Feng pasti kembali, jadi dia buru-buru mengikuti Ni Heng ke aula utama Sekte Kuali Giok. Dev melihat Yihe dan Huo Feng mengobrol dengan Liu Ruyan. Tuan, melihat Dev, Huo Feng buru-buru menyapanya. Huo Feng, apakah bala bantuan sudah masuk? Dev bertanya. Huo Feng menggelengkan kepalanya, tak satu pun dari orang-orang dari suku binatang buas itu ada di rumah. Mereka sepertinya pergi ke Gunung Setan Surgawi. Sepanjang jalan, saya melihat banyak orang bergegas menuju Gunung Setan Surgawi. Tampaknya Gunung Setan Surgawi menemukan medan perang baru para dewa dan iblis telah diciptakan. Belum pernah diinjakkan sebelumnya. Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Petik 2. Gunung Tianmo. Medan perang, para dewa dan iblis yang baru. Mata Dev berbinar ke atas. Penatua hantu Gunung Iblis berada di Gunung Tianmo, dan lembah roh darah Jindong dan Luosi tidak jauh dari Gunung Tianmo. Dev berencana pergi ke Gunung Tianmo, tetapi dia tidak menyangka Gunung Tianmo akan menemukan medan perang baru antara dewa dan iblis. Memikirkan energi naga yang dia dapatkan di Mohai dan apa yang dia ketahui tentang pertempuran antara dewa dan iblis, Dev sangat bersemangat. Mungkin kali ini di medan perang para dewa dan iblis, saya mungkin akan melakukan beberapa petualangan. Tuan Dev, gunung ajaib berada di wilayah selatan hari itu. Jaraknya ratusan ribu mil, terlalu jauh, jaraknya jauh, dan kita harus melintasi benua tengah dalam perjalanan, yang pasti berbahaya. Petik 2. Yihe melihat ekspresi Dev dan tahu bahwa Dev pasti berpikir untuk pergi ke Gunung Tianmo lagi. Tidak masalah jika jaraknya jauh. Kami memiliki pesawat. Bagaimanapun, saya berencana untuk pergi ke Gunung Tianmo, kata Dev. Tuan, apakah Anda benar-benar berencana pergi ke Gunung Tianmo? Huo Feng bertanya. Tentu saja, jika Anda tidak membawa berita ini, mungkin saya harus pergi ke Gunung Tianmo setelah beberapa saat, tetapi sekarang, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin segera berangkat. Dev tampak bersemangat dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Dev, meskipun ada pesawat udara, akan sulit mencapai Gunung Tianmo dari sini dalam waktu kurang dari setengah bulan. Petik 2. Yihe berkata, perjalanannya tidak terlalu besar. Anda dapat menggunakan susunan teleportasi. Jarak yang begitu jauh juga cocok untuk mengambil susunan teleportasi. Hanya saja biayanya lebih banyak koin spiritual, kata Huo Feng. Tanda seru, merupakan ide yang bagus untuk membangun susunan teleportasi. Sekarang tidak ada yang terjadi di kota Kaisar Iblis dan Sekte Kuali Giok. Tanpa basa-basi lagi, saya akan berangkat sekarang, kata Dev dan meminta Ni Heng memanggil Gao Qilan dan Yu Jiameng. Dia ingin meninggalkan Sekte Kuali Giok, tapi dia tidak bisa membawa mereka bersamanya. Bagaimanapun, kekuatan mereka masih terlalu rendah dan mereka perlu diselamatkan, sesegera mungkin. Tingkatkan kekuatanmu. Paling aman bagi mereka untuk tinggal di Sekte Kuali Giok atau kota Kekaisaran Iblis. Tuan, tidak apa-apa jika Anda tidak membiarkan orang lain mengikuti Anda,
mengapa Anda tidak membiarkan saya mengikuti Anda? Saya sangat akrab dengan dunia dewa dan manusia, apakah Anda memerlukan panduan? Huo Feng cemberut dan menatap Dev dengan sedih dan berkata, melihat Huo Feng seperti itu, Dev berpikir bahwa dia benar-benar membutuhkan panduan. Meskipun Ji Yun juga akrab dengan surga dan dunia manusia, dia hanya akrab dengan wilayah utara. Ini adalah benua yang Ji Yun mungkin tidak akan kenal jika dia meninggalkan wilayah utara. Oke, ikuti saja. Yang lain akan tinggal di Sekte Kuali Giok untuk berlatih. Ketika kamu cukup kuat, kita bisa melakukan perjalanan ke ujung dunia dengan pedang kita bersama-sama. Dev mengangguk dan berkata. Bersambung.